Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Koko selaku dosen pengampu mata kuliah Peralatan Agroindustri kelas A. Sebelumnya izinkan kami untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kami paparkan pada video ini. Jadi, kami akan memaparkan mengenai proses konversi energi yang biasa diterapkan di agroindustri. Untuk sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Farid Ahmad Kurnia dengan NPM 005. Perkenalkan, saya Agraha Nugrah Gunawan dengan NPM 004. Dan perkenalkan, saya George Luan Sarmata, NPM 027. Baik, langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Kita awali dengan latar belakang. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara penghasil tebu terbesar di dunia, dengan industri gula yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Food and Agriculture atau FAO, Indonesia ini merupakan salah satu negara penghasil tebu terbesar di dunia yang menduduki peringkat ke-9 di dunia dengan total 28,9 juta ton pada 2020. Namun, ada tantangan besar yang dihadapi oleh industri ini, yaitu seperti efisiensi energi dan pengolahan limbah yang belum terstruktur dengan baik. Dengan meningkatnya kebutuhan energi dan perhatian terhadap keberlanjutan, penerapan sistem kogenerasi di pabrik gula yang melibatkan konversi energi dalam prosesnya menjadi solusi yang cukup menarik. Kita lanjut. Kemudian di sini ada Indonesia dalam data, dalam konteks produksi tebu di dunia. Dapat dilihat ini Indonesia menduduki peringkat ke-9 di bawah Australia menurut data Food and Agriculture pada tahun 2020. Bisa dilanjut. Nah, perubahan energi yang terjadi pada kogenerasi dalam pabrik gula. Pada sistem ini, pabrik gula energi panas asal mulanya yang dari ampas tebu dikonversi menjadi energi listrik dan energi panas untuk diproses pemanasan dalam produksi gula. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita ulis lebih baik. Nah, perubahan energi yang terjadi yaitu saat bahan baku tebu itu tuh menghasilkan ampas yang dimasukkan ke dalam boiler kettle berbahan bakar ampas. Selanjutnya, dibakar untuk menghasilkan energi panas. Energi panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi di dalam boiler. Uap bertekanan tinggi ini menjadi energi mekanik dan listrik. Bagaimana caranya? Uap bertekanan tinggi ini yang dihasilkan diarahkan untuk menggerakkan turbin. Saat turbin berputar, energi panas ini dari uap dikonversikan menjadi energi mekanik. Selanjutnya, energi mekanik ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui generator yang digerakkan oleh turbin. Listrik ini dapat digunakan untuk kebutuhan operasional pabrik, seperti menggerakkan mesin pengolahan dari gula tersebut, dan mendukung proses pemanasan dalam pabrik, seperti penguapan dalam proses kristalisasi gula, di mana energi panas ini dari uap yang tersisa dialirkan langsung ke alat-alat produksi. Kita bisa menyimpulkan bahwa ampas ampas tebu dibakar, selanjutnya dipanaskan ke dalam boiler kettle berbahan bakar ampas, menghasilkan uap bertekanan tinggi, lalu diaplikasikan ke mekanik atau menggerakkan turbin, yang di akhirnya setelah turbin bergerak akan menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengubahan energi dari ampas menjadi listrik dan ataupun uap-uap yang akan digunakan di dalam proses produksi di gula. Nah, sebenarnya sama dengan penjelasan dari Graha bahwa boiler yang itu berbahan baku ampas nanti akan menghasilkan uap panas bertekanan tinggi dan akan menggerakkan turbin-turbin. Nah, turbin-turbin ini akan dibagi menjadi dua nih. Ada turbin sebagai penggerak untuk gilingan, dan juga dari uap-uap panas ini juga akan disalurkan ke bahan-bahan produksi seperti yang di proses terakhir di proses di pabrik. Dan ada juga yang menjadikan uap panas ini menjadi turbin pembangkit listrik. Nah, di bawah adalah skema-skema secara garis besar, di mana pertama dari boiler yang menghasilkan uap menghasilkan turbin, turbin ke penggilingan atau generator, dan ke listrik atau ke pabrik. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mengulik
lebih lanjut tentang si generator turbin yang berbahan baku uap ini. Mari boleh next. Nah, di gambar yang kiri dapat kita lihat skema dari turbine generator, di mana yang di pertama steam entry adalah tempat di mana uap bertekanan tinggi masuk dan akan menggerakkan turbin-turbin. Nah, turbin itu seperti apa sih? Turbin itu bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan, di mana turbin itu memiliki sirip-sirip. Nah, sirip-sirip ini berfungsi untuk menangkap uap-uap, yang di mana menangkap uap-uap dan turbin akan menggerakkan yaitu menggerakkan generator. Dan juga karena itu uap panas, juga ada steam outlet di mana kita karena turbin ini bisa memuai yang dimana kita juga tidak pengen bahwa si turbin ini dalam kondisi panas, jadi kita mengeluarkan panasnya dari dalam generator ini. Nah, gimana sih si generator ini menghasilkan yang kemudian menjadi listrik? Mungkin boleh next. Nah, dalam generator sebenarnya prinsip dasar generator itu adalah dengan putaran yang menginduksi listrik. Di sini ada beberapa komponen yang dimana itu ada rotor dan juga brush dan juga ada lilitan-lilitan. Nah, jadi generator ini menggunakan prinsip induksi magnetik di mana ada magnet di tengah yang diputar dan sekelilingnya ada lempengan-lempengan logam yang akan menghasilkan induksi listrik yang nantinya akan disalurkan dan akan menjadi listrik bagi dalam pembuatan gula di pabrik ataupun di seperti skema yang sudah saya jelaskan sebelumnya akan dikembalikan lagi ke PLN apabila berlebih. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, kelebihan dari cogen feedering ini adalah yang pertama, efisiensi energi yang tinggi. Kenapa menghasilkan efisiensi energi tinggi? Karena menghasilkan listrik dari panas dari satu sumber energi, yaitu ampas tebu, yang dapat meningkatkan efisiensi energi dibandingkan sistem yang hanya menghasilkan satu bentuk energi. Terus yang kedua, penghematan biaya operasional. Dengan menggunakan limbah ampas tebu sebagai bahan bakar, pabrik dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan biaya energi. Yang ketiga, sustainability dalam pengolahannya. Pemanfaatan ampas tebu mengurangi limbah organik dan emisi karbon karena ampas yang dibakar adalah biomasa yang dapat diperbarui. Selanjutnya yang keempat, pasokan energi mandiri. Artinya, kogenerasi memberikan suplai energi yang stabil dan memungkinkan pabrik ini untuk mandiri energi, terutama di daerah dengan pasokan listrik yang terbatas. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Yang pertama, investasi awal yang tinggi. Biaya instalasi peralatan kogenerasi ini seperti boiler dan turbin uap cukup besar, sehingga membutuhkan investasi awal yang signifikan. Yang kedua, pemeliharaan dan teknologi yang rumit. Sistem kogenerasi ini membutuhkan perawatan dan pengawasan secara khusus, serta teknologi yang canggih agar tetap efisiensi dan aman. Yang ketiga, ketergantungan pada ketersediaan ampas tebu. Kogenerasi bergantung pada produksi ampas tebu tersebut. Ketika bahan baku tersebut kurang, misalnya di luar musim panen, bahan baku tebu itu tidak ada. Pabrik mungkin membutuhkan bahan bakar tambahan, seperti kayu yang lainnya untuk menghasilkan uap yang tinggi. Selanjutnya, 4. Emisi polusi udara. Pembakaran ampas tebu ini dapat menghasilkan polutan udara, seperti partikulat, sehingga diperlukan sistem penyaringan yang khusus atau pengolahan emisi tambahan di dalam mesin tersebut. Nah, selanjutnya kogenerasi ini diimplementasikan bukan hanya dalam produksi gula aja. Mungkin yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada industri pulp dan kertas. Nah, pabrik kertas ini sering menggunakan kogenerasi untuk menghasilkan listrik dari limbah biomasa serta memanfaatkan panas untuk pengeringan dan pemanasan kertas itu sendiri. Nah, mungkin industri kedua yaitu ada industri makanan dan minuman. Pabrik pengolahan makanan seperti pabrik susu atau bir menggunakan kogenerasi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan panas dalam proses pemanasan dan juga sterilisasi. Nah, industri yang lain seperti industri kimia menerapkan sistem kogenerasi untuk menghasilkan energi listrik dan memanfaatkan panas untuk membantu dalam proses reaksi kimia. Mungkin juga ada digunakan dalam pabrik tekstil, di mana dalam industri tekstil, kogenerasi digunakan untuk menyediakan energi listrik dan panas untuk pewarnaan dan pengeringan. Nah, mungkin untuk implementasi kogenerasi di industri yang terakhir itu ada industri pengolahan daging. Pabrik pengolahan daging menggunakan kogenerasi untuk menghasilkan listrik dan panas untuk proses pemasakan dan pengolahan produk daging. Nah, memang karena kita lihat dari kelebihan-kelebihan kogenerasi yang sudah dijelaskan oleh Gerhard sebelumnya,
bahwa kogenerasi ini digunakan oleh industri-industri karena meningkatkan efisiensi dari si industri sendiri dan menggunakan satu energi untuk berbagai proses. Selanjutnya, Baik, akhir itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah cogeneration di pabrik gula itu memanfaatkan ampas tebu untuk menghasilkan listrik dan panas secara efisien, hemat biaya, dan juga ramah lingkungan. Meski efisien, sistem ini memerlukan investasi tinggi dan ketergantungan pada ketersediaan ampas tebu seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baik, mungkin eh, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan mengenai konversi energi pada agroindustri. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.